Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan amal ibadahnya di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang kami hormati, perlu kami sampaikan topik pada bulan Ramadan ini adalah 7 golongan orang yang tanpa dihisab, termasuk para pemuda. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, yang pertama golongan yang tanpa dihisab adalah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, alayya sab'atan min ummati, ada 7 golongan dari umatku, fil jannati, bakal masuk surga. Yang pertama adalah sabun taibun, yaitu anak masih muda tapi sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Jadi anak ini bila mana secara dini menjalankan ibadahnya, sholat, puasa, dan tidak pernah maksiat, justru dia melakukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk golongan orang yang tanpa dihisab. Kemudian yang kedua, waman tasaddaqa sirran. Golongan yang kedua, orang yang tanpa dihisab itu adalah orang yang bersedekah sirri, yaitu bersedekah secara diam-diam. Tidak ada orang tahu bersedekah, dimasukkan kaleng, kemudian memberi seseorang dengan memberikan hamba Allah, itu termasuk sedekah sirri. Ini salah satu orang yang tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waman yuaddi sholata duha, yaitu orang yang menunaikan sholat duha rutin, istiqomah. Insya Allah orang ini tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga. Maka dari itu jangan meremehkan kita pada waktu menjelang pagi, matahari bertombak, ya, yaitu seperti jam tombak, kita melaksanakan sholat duha. Insya Allah kalau istiqomah maka tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa man kana dhahaba malihi ahwa na alaihi, yaitu orang yang kehilangan harta itu lebih ringan. Dia apabila kehilangan harta
hilang uangnya, sodako, dia ringan, tidak menjadikan masalah. Hartanya hilang tidak menjadi masalah, ditimbang dengan man fawati sholati wahidin ma'al imam, ditimbang dengan dia ketinggalan jamaah sholat dengan imam. Jadi yang kelima, dia selalu melaksanakan sholat jamaah tepat waktu dengan imam. Man fawati sholati wahidatin ma'al imam, yaitu dia selalu menjalankan sholat jamaah 5 waktu bersama imam. Itu salah satu orang yang tanpa hisab. Insya Allah apabila bapak-bapak sekalian menjalankan ibadah sholat tepat waktu, insya Allah tanpa dihisab, bisa berjamaah di rumah, bisa berjamaah di musola, dan lebih agung adalah di masjid. Kemudian yang kelima, yaitu waman da'ma'at ainahu min khosyatillah, orang yang bercucuran air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang pemuda sholat tahajud malam, kemudian bercucuran mata, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya ini akan memberi ampunan dosa-dosanya dari orang tersebut, sehingga dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, langsung masuk surga. Kemudian orang yang tanpa hisab masuk surga yang keenam adalah, yang ketujuh adalah waman jahamal ulama'a fi majalis, apabila ada orang yang selalu berkumpul dengan para ulama, orang yang berkerumun kepada para ulama dalam suatu majelis. Ada pengajian, di sana para ulama datang, mendatangi Ramadan, pondok Ramadan, kemudian mendatangi kitab kilat di pondok. Insya Allah orang yang selalu haus ilmu dan mendatangi para ulama dan berkerumun dengan para ulama, insya Allah dia tanpa dihisab dan langsung masuk surga. Itulah dari beberapa hadis Rasulullah SAW, dari 7 orang golongan yang termasuk masuk surga adalah dari 7 tersebut. Maka dari itu, mumpung pada bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan takwa kita, untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat malam, dan sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu. Insya Allah akan menambah pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan itu semua kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.